Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga saudara-saudara dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan sukacita di dalam Tuhan kita. Bapak, Ibu, tanggal 23 Mei 2021 adalah Hari Raya Pentakosta. Ada dua makna, saudara-saudara, dalam Pentakosta. Yang pertama, makna di mana Tuhan memberkati umatnya sedemikian rupa dengan hasil panen, dan kemudian hasil panen itu menjadi perbekalan pangan yang berlimpah-limpah. Tuhan memberkati lewat setiap upaya dan pekerjaan yang kita lakukan. Alkitab mempersaksikan bahwa umat begitu merasakan dan begitu merayakan kebaikan Tuhan. Dengan demikian menyampaikan persembahan kepada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, Hari Raya Pentakosta juga adalah hari raya di mana kita menghayati Roh Kudus dicurahkan bagi setiap umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu umat kemudian menjadi pengikut Kristus, meneladani Kristus, menerapkan pengajaran Kristus. Hatinya menjadi begitu baik, hatinya menjadi begitu bijaksana, hatinya menjadi begitu peka dengan keprihatinan yang terjadi di dalam kehidupan di dunia ini. Nah, saudara-saudara, karena itu gereja-gereja melaksanakan tradisi pengumpulan persembahan tahunan. Selama 1 tahun mengumpulkan dan kemudian menyerahkannya kepada gereja. Dan persembahan itu tentu dipakai dalam rangka kegiatan gerejawi. Saudara-saudara sudah menerima celengan, dan barangkali saudara-saudara juga sudah mengumpulkan dengan metode yang lain. Nanti pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 kita akan menyerahkan persembahan syukur Pentakosta kita, persembahan tahunan kita. Saudara bisa membawanya kepada saat ibadah Minggu. Jika saudara-saudara ibadah di rumah bisa dititipkan atau bisa juga ditransfer ke rekening gereja. Saudara-saudara, perlu kita perhatikan sungguh-sungguh bahwa pada peristiwa Pentakosta 2021 ini kita dibarengi juga dengan keprihatinan yang terjadi di Timur Tengah sana, saudara-saudara. Di sana terjadi bencana kemanusiaan. Ada manusia yang merasa dirinya kuat, merasa dirinya hebat, merasa dirinya pemilik segala-galanya, kemudian menghantam sesamanya, memukul sesamanya, bahkan dengan keji membunuh sesamanya. Ini aksi yang begitu memprihatinkan, sadis, dan bernuansa kejahatan. Saudara-saudara, gereja ketika merayakan Pentakosta mesti bicara pada situasi seperti ini. Gereja tidak bisa diam saja. Pertama-tama dalam arti gereja harus mengedukasi kepada jemaatnya. Tidak ada kekerasan di dalam agama apapun juga. Apalagi kita diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kita adalah orang-orang kelompok yang menentang kekerasan, kekejaman, terorisme, dan seterusnya. Bencana kemanusiaan itu adalah bagian juga yang mesti kita lawan. Dan saudara-saudara, kita harus berpartisipasi sebagai gereja, sebagai pengikut Kristus dalam aksi kemanusiaan untuk keprihatinan di Timur Tengah sana. Saudara-saudara, kelompok-kelompok masyarakat di Kota Kuningan, tokoh-tokoh masyarakat bersama-sama dengan tokoh-tokoh agama dan dikumpulkan dalam forum kerukunan antar umat beragama akan menyelenggarakan aksi kemanusiaan. Dan aksi kemanusiaannya ini adalah selain menyampaikan orasi-orasi yang mengedepankan bahwa kita menjunjung tinggi kemanusiaan, damai, sejahtera, cinta kasih. Tetapi juga kita mau berbela rasa, berperan serta kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana yang mengalami bencana. Kita akan berpartisipasi
Dan penyaluran dananya pun penyaluran dana yang bertanggung jawab, diketahui oleh instansi-instansi pemerintah yang terkait. Pertama, oleh Kementerian Agama. Kedua, oleh Duta Besar Indonesia yang ada di Palestina. Dan itu semua adalah institusi-institusi yang legal. Nah, saudara-saudara, berpartisipasilah dan teruslah berdoa. Sehingga kita sebagai gereja bukan hanya sibuk memikirkan bagaimana kebutuhan rohani kita, memikirkan bagaimana kesenangan kita, tetapi menjadi gereja yang prihatin, bergerak dan berperan serta mewujud nyatakan misi Allah di tengah-tengah keprihatinan-keprihatinan yang ada. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.